Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Lalu dari situlah berkembang biak keturunan Nabi Adam alaihi salam. Sehingga dengan demikian bisa kita katakan sebagai satu konklusi. Pertama, bahwa manusia adalah makhluk Allah yang menempati kedudukan tertinggi. Dan berasal dari Nabi Adam sebagai manusia pertama. Dengan malaikat sekalipun, manusia sebenarnya lebih tinggi. Kapan? Kalau dia tetap benar-benar sebagai hamba Allah. Yang membekali diri dengan ilmu pengetahuan. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami ciptakan manusia dalam bentuk yang paling baik. Dan ketinggian manusia itu tidak ditentukan oleh bahan-bahan dari mana manusia diciptakan. Tapi ditentukan oleh adanya roh yang ditiupkan ke dalam jasadnya. Dan kemampuan yang ditimbulkan oleh nilai-nilai rohaniah tadi. Kalau secara biologis kita ini semua bahannya sama. Dari saripati mak tanah yang menghasilkan buah yang dimakan oleh mak bapak kita. Membentuk hormon, menghasilkan sperma. Terjadi kerjasama yang baik antara ibu dan bapak. Sehingga kemudian melahirkan kita ke alam dunia ini. Secara biologis bahan kita sama. Dan tidak itu yang menentukan ketinggian manusia. Walaupun keturunan juga mempengaruhi. Sebab sekarang ada istilah ramai orang bicara bayi tabung. Dan majelis ulama sudah memberikan fatwa. Kalau spermanya itu berasal dari sang bapak, tidak jadi masalah. Tapi kalau dari orang lain, haram. Yang lebih celaka lagi di negara maju, tidak lewat proses alam rahim. Jadi dalam satu tabung yang diberikan suhu yang mirip dalam kandungan, di situ dipertemukan antara sperma, air mani laki-laki, dengan ovum, air mani perempuan. Diberikan suhu yang mirip dalam kandungan, dan itu diharapkan bisa menghasilkan manusia lewat tabung kaca itu. Saya tidak sanggup bayangkan kalau sekarang orang tanya asal-usul kita, kan kita masih enak jawab. Kamu anak siapa? Oh, bapak saya Fulan, ibu saya Fulana. Oh, kenal saya. Tapi manusia yang akan datang kalau proyek ini berhasil. Bapakmu siapa? Enggak tahu, saya dulu keluar dari tabung, Pak. Rendah betul martabat manusia. Sama saja dengan ada perempuan pernah protes. Pak, Islam itu enggak adil katanya. Kenapa? Masa dalam Islam laki-laki boleh kawin lebih dari satu, tapi perempuan nggak boleh kawin lebih dari satu. Supaya sama-sama adil, boleh dong perempuan punya laki lebih dari satu. Saya bilang, justru disitulah Islam itu hendak menjaga martabat manusia. Kalau seorang suami punya istri empat-empatnya lalu hamil, bapaknya jelas. Tapi kalau perempuan satu punya suami 4 lalu hamil, bapaknya yang mana ya? Rendah martabat manusia. Ketika si bayi lahir, ibunya lihat, ini jidatnya kayak si A ini. Sudah, ini anakmu saja nih, jidatnya jidat kamu. Kata, antar dulu jidat saya, tapi kuping B ini nggak mau saya. Terkatung-katung si anak tanpa tahu kemana dia mesti manggil bapak. Ibu daftarin anak ke sekolah, Pak Guru tanya lagi, ini bin siapa, Bu? Bingung lah, udah tulis Bu, bin rame-rame. Kan rusak martabat manusia kalau sudah begitu. Justru Islam ini menjaga ketinggian martabat manusia. Jadi manusia itu fi ahsani taqwim. Kapan? Kalau dia bisa menjaga kehambaannya di hadapan Allah dengan melaksanakan fungsi sebagai khalifah di permukaan bumi. Tapi bila dia sudah tidak lagi menjadi hamba Allah,
tidak lagi berfungsi sebagai khalifah, dia sudah masuk summa radadnahu asfala safilin. Kami kembalikan ke tempat yang paling rendah, lebih rendah dari binatang sekalipun. Kalau dia tetap menjaga posisinya lebih tinggi dari malaikat, malaikat saja sujud kepada Nabi Adam. Apalagi kepada makhluk-makhluk yang lain manusia ini. Tapi kalau dia tidak pandai, lebih rendah daripada binatang. Inilah uniknya makhluk bernama manusia. Dengan posisinya, dia bisa menjadi lebih tinggi dari malaikat, tapi juga dia bisa meluncur lebih rendah daripada binatang. Untuk menjaga itulah diperlukan agama dalam kehidupan kita sekarang ini. Bukan cuma sebagai lipstick, tapi sebagai pedoman, sebagai way of life. Yang akan mewarnai cara kita berpikir, state of mind, rule of thinking. Cara kita memandang kehidupan ini. Diwarnai oleh nilai-nilai agama. Dengan demikian, maka manusia bukan keturunan kera. So, ada satu teori, namanya teori evolusi, yang disampaikan buat pertama kali oleh Charles Darwin. Dia mengemukakan teori bahwa perkembangan kehidupan sesungguhnya di dunia ini menunjukkan mata rantai yang utama melalui apa yang dia namakan seleksi alamiah. Mula-mula dari ikan, melalui seleksi ke amfibi. Dari amfibi ke reptil, dari reptil ke mamalia. Dari mamalia ke mamalia kecil. Dari mamalia kecil ke primat. Dari primat ke monyet. Dari monyet menjadi Homo erectus. Ini teori Darwin. Tapi dia tidak jelas-jelas mengatakan bahwa manusia keturunan monyet. Hanya seketurunan. Seketurunan kan tidak berarti keturunan. Begini saja. Toyota Kijang sama Toyota Corolla itu seketurunan. Tapi Corolla dengan Kijang kan lain. Cuma seketurunan. Dalam arti sumbernya sama. Makhluk yang tidak tahan seleksi alam, oleh udara yang sangat dingin, perkembangan cuaca yang sangat panas, gempa bumi dan sebagainya, seleksi alam dia namakan, hilang, musnah dari peredaran. Seperti ada binatang raksasa itu dinosaurus, sekarang kan cuma tinggal dongeng saja, tinggal nama atau kerangka. Itu oleh seleksi alam dia nggak lulus, hilang. Yang bertahan, yang lulus seleksi alam. Manusia walaupun kecil yang lulus seleksi alam ini. Biar dihantam gempa bumi, angin topan, tetap aja ngejedok. Nah, teori Darwin ini, teori evolusi ini didukung dan dibuktikan oleh peninggalan fosil atau binatang dan tumbuhan yang hidup dan mati selama perkembangannya. Dari bentuk organik pertama hingga pendahulu terdekat daripada manusia. Tapi ada satu kelemahan dari pokok daripada teori evolusi ini. Pertama, garis perkembangan dari Homo erectus, yakni manusia jalan tegak, semacam gorila gitu, sampai kepada manusia mutaakhir masih belum menentu. Artinya, okelah, kalau manusia seketurunan dengan kera, batas antara manusia yang wujud sekarang dengan manusia purba itu apa? Yang menjadi penghubung. Monyet tidak mungkin. Ini dianggap mata rantai yang hilang. Missing link namanya dalam istilah ilmiahnya. Dan ini masih dicari sampai sekarang. Kalau pendahulu terdekat manusia mutaakhir ini manusia purba. Katakan Homo erectus. Manusia jalan tegak. Lalu generasi sudah itu sebelum berbentuk manusia apa? Ternyata sampai sekarang masih ada missing link. Mata rantai yang hilang. Lalu yang kedua, teori evolusi berhenti kepada manusia mutaakhir. Kalau memang kita manusia sekarang ini hasil evolusi, tentu kita akan terus berevolusi lagi. Dan akan jadi apa kita nanti? Ternyata sudah ribuan tahun manusia tetap manusia begini-begini aja. Tidak berevolusi kita ini.
Apa lalu matanya jadi cuma satu di tengah? Hasil evolusi? Kan tidak. Tidak berevolusi. Jadi kembali kepada Quran, manusia pertama adalah Nabi Adam. Dan manusia-manusia berikutnya keturunan daripada Nabi Adam. Dan bukan hasil evolusi daripada monyet. Juga tidak akan berevolusi kemana-mana. Kalau demikian benarkah teori evolusi? Untuk mengatakan mutlak benar, bukan wewenang kita. Untuk mengatakan salah total, juga kebenaran ilmu adalah relatif sebagai relatifnya daya pikir manusia. Di samping dia harus membuktikan kebenarannya, maka kebenaran ilmiah adalah kebenaran yang relatif dan temporer. Contoh kecil saja. Dulu orang berteori bahwa bagian yang terkecil dari suatu benda namanya molekul, kan begitu? Molekul ini nggak bisa dibagi-bagi. Bagian yang paling kecil dari suatu benda namanya molekul. Ilmu terus berkembang. Ternyata molekul sebenarnya terdiri daripada atom. Atom itulah bagian terkecil dari suatu benda yang nggak bisa dibagi-bagi lagi. Nah, berubah sudah teori pertama. Tidak jadi molekul sekarang, atom. Belakangan rupanya atom masih tersusun dari partikel-partikel. Partikel inilah bagian yang terkecil dari satu benda. Berubah lagi sudah. Dan tidak mustahil akan ada penemuan bahwa partikel pun masih bisa dibagi-bagi lagi. Begitu juga dengan teori evolusi ini. Sehingga beberapa ahli semacam Dr. Charles Oxnard, Dr. Jane Paul Hallett dari Chicago dan California, mereka sudah membantah teori evolusi ini. Namun masalah paling pokok dari kita ialah kita diciptakan oleh Allah berasal dari Nabi Adam alaihi salam. Nabi Adam diciptakan dari tanah. Dan kita bukan hasil dari evolusi, juga tidak akan berevolusi. Nah, lalu kepada makhluk bernama manusia diberikan fungsi sebagai khalifah di permukaan bumi ini. Ini yang dulunya malaikat protes. Sebagai khalifah, tugas kita apa? Khalifah Allah di muka bumi. Menerjemahkan sifat Allah sesuai dengan batas-batas kemanusiaan kita. Allah Maha Pengasih. Berusahalah kita pengasih kepada makhluk sesuai dengan batasan manusiawi kita. Allah Maha Menolong. Ringan tanganlah kita menolong orang yang memerlukan sesuai dengan batas kemampuan kita. Fungsi khalifah. Untuk bisa berfungsi sebagai khalifah secara baik, kita harus mempunyai modal yang dinamakan ilmu pengetahuan. Dan Islam sangat menggalakkan itu. Jauh dulu 14 abad yang lalu, dari desa kecil yang bernama Mekah yang peta belum muat, orang di dunia belum kenal, sudah keluar seruan utlubil ilma walau bisin, tuntutlah ilmu walaupun di negeri Cina. Ngomong Cina di Mekah. Padahal Mekah waktu itu belum masuk peta, belum dikenal orang. Sudah ada revolusi ilmu dan budaya. Belajar walaupun harus nyebrang ke negeri Cina. Lalu ada lagi misalnya allimu auladakumus sibahata warrimayah, kata Nabi, ajarkan anakmu renang dan lempar lembing, lempar cakra, olahraga. Satu tanda Islam agama masa depan. 14 abad yang lalu di Saudi Arabia, Nabi mengajarkan ajari anakmu berenang. Kalau Islam agama untuk orang Arab saja, mau berenang di pasir. Tapi wawasan pandangannya luas. Bahwa Arab sebagian besar memang Islam, betul. Tapi Islam bukannya Arab, itu juga jelas. Sepanjang kita masih menjadi khalifah Allah, maka sepanjang itu kita fi ahsani taqwim. Nah, sebagai khalifah Allah kita bertugas membudidayakan alam ini. Kita kadang-kadang terlalu. Ada ayat, wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Semua yang melata di muka bumi dijamin rezekinya oleh Allah. Ayat itu betul. Hak karena datang dari Allah. Bahwa rezeki disediakan di muka bumi, memang. Tapi rezeki itu tidak turun begitu saja laksana jatuhnya embun di waktu pagi. Kita harus berusaha. Dan usaha manusia mencari rezeki lain dengan ayam. Kalau ayam
dari tahun atu. Jadi rezekinya tuh modalnya cuma ceker patok. Coba. Dari tahun 1 ayam, asal punya ceker, punya patok, sudah dapat rezeki dia. Nggak perlu masuk TK, SD, SMP. Tapi manusia cari rezeki, apalagi zaman sekarang. Persaingan hidup tajam, lapangan kerja sulit, tensi ekonomi tinggi. Masuk sekolah urusan, tamat sekolah urusan. Kadang-kadang dilema juga. Masuk perguruan tinggi negeri sulitnya setengah mati kayak onta masuk ke lubang jarum. Masuk perguruan tinggi swasta yang favorit biayanya selangit. Artinya tanpa membekali diri dengan ilmu, keahlian, skill, kemampuan, fungsi sebagai khalifah sulit untuk bisa kita laksanakan. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia. Kalau fungsi khalifah ini mampu kita laksanakan, iblis putus asa sudah. Sebagai khalifah, di satu pihak kita menyembah hanya kepada Allah. Di lain pihak kita membudidayakan alam ini. Ada apa sih di perut bumi? Minyak, gas, timah, emas. Ada apa sih di lautan? Pelajari lewat oceanografi. Membudidayakan alam. Air sungai supaya arusnya nggak mengalir mubazir. Ada manfaatnya, bisa menimbulkan energi yang menghasilkan tenaga listrik. Bisa mengairi persawahan, irigasi. Bikin apa? Bikin dam, membudidayakan alam. Tapi juga mengislamkan budidaya itu. Bahasanya mengkulturkan natur, mengislamkan kultur. Membudidayakan alam dan mengislamkan budi dan budaya manusia itu. Sehingga apapun yang kita kelola dari alam ini nantinya akan untuk menunjang tugas sebagai khalifah, sujud kepada Qadhi Rabbul Jalil. Saudara-saudara, maka bersyukur kita. Oleh Allah dijadikan manusia. Tidak pesan, terima beres, cantik. Dari segi biologis maupun psikologis, tidak ada makhluk secantik manusia. Dibekali dengan agama di samping akal. Sehingga agama membimbing akal agar sampai kepada kebenaran yang hakiki. Kita sebagai keturunan Nabi Adam memegang fungsi khalifah. Jadi jangan main-main loh. Kita ini turunan Nabi, betul ini. Saudara-saudara yang hadir semua di depan saya ini, termasuk saya, kita gini, turunan Nabi kita ini. Nabi Adam. Jangan main-main loh. Turunan Nabi gini-gini. Nabi Adam. Sayang kalau posisi yang tinggi kita tidak melaksanakan fungsi yang tinggi. Sayang betul. Sebab itu manusia harus adil kepada dirinya. Dalam arti menjaga diri dari sesuatu yang bisa menghancurkan ketinggiannya dalam pandangan Allah. Jadi kalau kita sudah lemparkan diri ke meja judi, hanyutkan diri ke tempat mabuk, hancurkan diri di tempat maksiat, itu sudah tidak adil kepada diri sendiri. Tidak bisa menjaga ketinggian yang diberikan Allah kepada kita. Dikasih baju bersih, dicemplungin di comberan, diinjek-injek lagi. Kita ini diciptakan fi ahsani taqwim. Masa mau turun berbuat seperti binatang, itu makhluk rendah? Masa mau mengikuti tipu dayanya iblis, dia sudah proklamasikan bahwa itu musuh bebuyutan kita? Innahu lakum aduwwum mubin. Setan musuhmu yang jelas dalam segala bentuknya. Saudara-saudara, untuk berfungsi sebagai khalifah ini sekali lagi, bekali diri dengan ilmu pengetahuan. Dan ilmu itu di zaman kita sekarang tentu kalau Nabi Adam diajari langsung oleh Allah, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Lah kalau kita mau nunggu Tuhan ngajarin, geblek terus. Ya tidak mustahil Allah memberikan ilmu yang disebut ilmu laduni ya.
transfer. Langsung Allah memberikan kepada seorang hamba, membukakan pintu hatinya. Tapi bukan potongan kayak kita yang dapat ilmu laduni macam begitu. Satu contoh, menurut ceritanya, Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari itu kan ngaji beliau kepada Kiai Khalil Bangkalan, Madura. Kiai Khalil nih Bali. 2 tahun berguru di sana, nggak diajarin apa-apa. Cuma kalau pagi nyari rumput. Tiap hari 2 tahun akhirnya Hadratus Syekh bilang, Kiai saya kapan diajarin? Sudah Hasyim kau pulang saja, insya Allah kau alim. Itu aja pulang jadi orang alim. Ya di samping terus beliau belajar ke Mekah. Kita harus melalui proses belajar. Ini untuk menunjang tugas kekhalifahan kita. Sebagai hamba Allah dan sebagai khalifah Allah di permukaan bumi. Sehingga 2 tugas ini bisa kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Menjaga martabat manusia sebagai makhluk yang mulia dan keturunan dari Nabi Adam alaihissalam. Saudara-saudara, ini sajalah pembicaraan kita kali ini. Terima kasih banyak atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Aqulu qawli hadza. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.